Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Frater, para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Masih semangat ya? Kurang semangat jawabannya. Pertanyaannya, ada yang mulai tarik napas ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, sudah baca ketiga bacaan suci hari ini di rumah? Belum. Yang bagian sini semalam atau kemarin atau 2 hari yang lalu sudah dibaca bacaan hari ini? Hai, belum ya? Tidak ada jawaban ini. Kalau kita membaca dan merenungkan dengan baik ketiga bacaan suci hari ini, salah satu pesan pokok yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita itu tentang kasih yang ilahi, kasih yang sejati, kasih yang tulus dan sangat mulia dari Tuhan terhadap masing-masing kita. Dan bagaimana kita menanggapi kasih itu, dan bagaimana caranya kita juga bisa membagikan kasih itu kepada sesama kita yang lain. Belajar dari Yesus dalam kisah Injil tadi. Dalam pengantar saya katakan bahwa Tuhan senantiasa jatuh cinta
terhadap masing-masing kita. Dan bacaan Injil tadi menggambarkan dengan jelas kepada masing-masing kita bagaimana Allah Sang Kasih itu yang hadir dalam diri Yesus Kristus mengaplikasikan kasih yang nyata itu terhadap kita umat manusia. Yesus rela menanggalkan kemuliaan, keagungan, kehormatan, kekudusannya untuk pergi menjumpai mereka yang dijauhi dan dimusuhi oleh banyak orang. Yesus tidak peduli apa kata tetangga, apa kata sesama, apa kata orang-orang di sekitarnya. Yang terpenting dia bisa menjumpai orang-orang yang dimusuhi dan dijauhi oleh banyak orang. Maka Yesus mengajarkan kepada kita lewat ketiga bacaan suci hari ini. Kasih, kalau kita mengatakan bahwa kita anak-anak Allah, kita orang yang mampu mengasihi, berarti kasih tidak hanya sekedar menjumpai mereka yang dekat dengan kita, mereka yang sudah kita kenal. Tetapi kasih itu kita meninggalkan kenyamanan dan kejayaan kita untuk pergi menemukan mereka atau menjumpai mereka yang dimusuhi dan dijauhi oleh banyak orang. Itu kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada masing-masing kita. Sanggupkah kita meninggalkan kenyamanan, kemuliaan, kedudukan, kejayaan dan kehormatan kita untuk pergi menjumpai mereka yang dimusuhi atau dijauhi banyak orang, atau justru sebaliknya kita semakin menjauh dari mereka yang dimusuhi dan dijauhi oleh sesama kita yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengharapkan bahwa setelah Ekaristi Kudus ini kita kembali ke rumah kita masing-masing untuk mengamalkan apa yang telah Yesus contohkan kepada kita. Tidak hanya sekedar mengunjungi mereka yang kita kenal, mereka yang kita kasihi, tetapi justru mengunjungi mereka yang ditinggalkan, yang dikucilkan, diasingkan, dan dimusuhi oleh banyak orang. Jika demikian, maka orang akan melihat perbuatan kita yang baik, yang bersinar di hadapan banyak orang, dan memuliakan Bapa kita di surga. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini dan dengan bantuan Roh Kudus kita dimampukan untuk mengamalkan apa yang telah Yesus contohkan kepada kita. Dengan demikian dunia semakin dipenuhi dengan kasih yang tulus, ikhlas, dan penuh pengorbanan. Semoga.